warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Manajemen Supervisi Pendidikan akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Wirinya Tamacip, NIM 160.100.50088 dan saya sendiri Anissa Yulikustasari NIM 60, kemudian Melania Indar NIM 62, Kansahana NIM 73 dan Fitri Ayu NIM 74. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian supervisi. Supervisi pendidikan adalah pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan juga pegawai sekolah dalam melakukan perbaikan serta peningkatan mutu dalam belajar mengajar. Secara etimologi, supervisi berasal dari kata super yang artinya kelebihan, kualitas ataupun kedudukan. Kemudian visi yang artinya melihat atau mengawasi. Meskipun disebut mengawasi, supervisi ini bersifat human atau manusiawi. Kemudian kegiatan supervisi dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi kegiatan ini dilakukan mengandung unsur pembinaan untuk mencari tahu kekurangan kegiatan supervisi, apakah banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki. Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor, di antaranya pejabat, kepala sekolah, guru, dan siswa dapat diartikan juga sebagai supervisor jika mampu mengemban jiwa pemimpin dalam kelas, organisasi, ataupun kelompok. Kemudian, supervisi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Purwanto. Purwanto yaitu mendefinisikan supervisi pendidikan adalah pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan dengan cara yang efektif. Kemudian yang kedua, menurut Adam dan Frank, yaitu supervisi pendidikan adalah program yang mempunyai rencana dalam memperbaiki pengajaran. Kemudian yang ketiga, menurut Profesor Dr. Baharudin Harapan, mendefinisikan supervisi pendidikan adalah kegiatan yang dijalankan oleh orang-orang yang menimbulkan atau mempunyai komunikasi dua arah. Kemudian yang terakhir, menurut Boardman, yaitu supervisi pendidikan adalah usaha yang menstimulir atau mengkoordinir sampai membimbing pertumbuhan guru di sekolah secara kontinu ataupun berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan supervisi. Tujuannya merupakan pertumbuhan situasi belajar maupun mengajar yang lebih baik lagi. Jadi pengawasan yang akan bertujuan untuk mengadakan evaluasi, yakni untuk pengukuran kemajuan sekolah. Jadi pada intinya, tujuan dari supervisi ini adalah membantu dalam menumbuhkan profesional guru, sehingga guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Selain untuk mengembangkan profesional guru, adapun hal yang perlu diperhatikan, yaitu fasilitas yang digunakan untuk menunjang kelancaran dalam proses belajar mengajar. Ya, selanjutnya ada fungsi supervisi. Yang pertama ada penelitian. Fungsi penelitian yaitu fungsi yang harus bisa mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Artinya di sini adalah ketika nanti akan didapatkan supervisi, otomatis akan dilakukan penelitian. Nanti akan didapatkan bahan-bahan atau data-data yang nanti bersifat objektif, kemudian dilakukan evaluasi, dan hasilnya akan mendapatkan pemecahan atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi tersebut. Kemudian yang kedua itu ada fungsi penilaian. Fungsi penilaian yaitu fungsi untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai. Penilaian ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama dengan melakukan tes, kemudian menetapkan standar, kemudian juga bisa kita menilai dari perkembangan proses belajar siswa, kemudian bisa melihat dari perkembangan penilaian yang dilakukan oleh sekolah, kemudian juga bisa dilakukan dengan melihat berbagai prosedur atau aspek lainnya yang berkaitan dalam menunjang peningkatan mutu kualitas pendidikan. Kemudian yang ketiga ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi sebagai usaha untuk mendorong
guru baik secara perorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan memberikan dukungan, dengan meningkatkan semangat atau kemauan mereka, kemudian mendorong guru untuk melakukan percobaan, kemudian memberikan edukasi kepada guru bagaimana cara mengajar dengan gaya yang baru, dengan gaya yang disukai oleh anak-anak. Kemudian yang terakhir yaitu pembinaan. Fungsi pembinaan di sini adalah salah satu usaha untuk memecahkan permasalahan. Pembinaan ini bisa dilakukan dengan memberikan edukasi kepada guru bagaimana proses pembelajaran yang baru, bagaimana sistem pembelajaran baru yang menyenangkan. Kemudian pembinaan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, bisa dengan mengikuti misalkan seminar, workshop, atau demonstrasi mengajar, ataupun observasi, konferensi individual atau kelompok, atau bahkan kunjungan supervisi. Kemudian selanjutnya ada jenis supervisi. Jenis supervisi di sini menurut Sahesian tahun 2008 ada 4. Yang pertama konvensional. Jenis supervisi ini, supervisor sebagai seseorang yang memiliki power untuk menentukan nasib kepala sekolah dan guru. Di sini supervisor dalam melakukan supervisi ini biasanya lebih cenderung mengkoreksi atau menilai kesalahan kepala sekolah, guru, dan juga karyawan. Dalam melaksanakan supervisinya, supervisor akan cenderung lebih mencari-cari kesalahan orang yang disupervisi. Bahkan dalam menjalankan tugasnya, lebih sewenang-wenang tidak mau menerima masukan dari orang yang disupervisi. Sekalipun masukan tersebut bersifat positif, tetap tidak menerima masukan tersebut. Kemudian yang kedua, artistik. Jenis supervisi ini, seorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus berpengetahuan, berketerampilan, dan memiliki sikap yang arif. Ciri-ciri dari jenis artistik ini, yang pertama, lebih memperhatikan untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kemudian mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, dan juga mempunyai pengetahuan cukup, dan juga lebih memperhatikan dari proses belajar mengajar atau kehidupan dalam kelas. Kemudian yang ketiga, ilmiah. Jenis supervisi biasanya dilakukan oleh pengawas atau kepala sekolah untuk menilai kinerja kepala sekolah atau guru dengan cara memberi angket. Nah, angket ini nantinya akan diisi oleh guru ataupun kepala sekolah, dan nantinya akan dicari pemecahannya dan dilakukan secara teratur, berkesinambungan, kemudian juga bisa dikatakan ini menjadi salah satu media untuk mencari jalan keluarnya atau solusinya. Kemudian dalam jenis ini ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu dilakukan secara terencana, tersusun, dan juga berkesinambungan. Kemudian menggunakan metode atau teknik tertentu dalam pelaksanaannya. Kemudian menggunakan instrumen atau alat-alat yang mendukung dalam bisa dikatakan dalam mendapatkan bahan-bahan atau data-data untuk dilakukan supervisi nantinya. Dan dalam pelaksanaannya juga menggunakan data yang bersifat objektif, tidak berdasarkan tafsiran pribadi. Kemudian yang terakhir ini adalah supervisi dilakukan berdasarkan keluhan dari guru kepada supervisor. Biasanya supervisi ini akan lebih fokus pada perubahan dalam proses pembelajaran, dan biasanya dalam hal ini juga akan lebih banyak dilakukan perbaikan dengan melalui siklus yang sistematis. Kemudian dalam perencanaan pengamatan dan juga analisis dilakukan secara intens, dan juga cermat tentang penampilan
penampilan mengajar yang nyata dan ada tujuan untuk mengadakan sebuah perubahan dengan cara yang rasional. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip supervisi. Prinsip supervisi ini masih sama menurut Sahian, yaitu yang pertama ada ilmiah. Ilmiah mempunyai 3 unsur. Yang pertama sistematika, kemudian mempunyai data yang objektif, kemudian juga mempunyai alat-alat atau instrumen yang mendukung dalam pencarian data tersebut. Kemudian demokratis, yaitu menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan juga musyawarah mufakat, dan di sini harus mampu menerima pendapat lain atau pendapat orang lain atau masukan dari orang lain. Kemudian kooperatif, dimaksudkan di sini meliputi seluruh staf yang ada harus mampu bekerja sama, kemudian membangun usaha bersama dalam menciptakan situasi pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang terakhir yaitu konstruktif dan kreatif. Konstruktif dan kreatif yang dimaksudkan di sini adalah kita bersama-sama menciptakan sebuah inovasi baru di mana harus lebih baik dari yang sebelumnya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirinya Ramashib. Hari ini saya akan presentasi tentang teknik supervisi. Teknik supervisi ya merupakan cara yang ditempuh supervisor untuk mencapai untuk tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah dengan sasaran kepala sekolah dalam menggambarkan kelembangan serta masalah lain yang dihubungkan dengan stabilitasi dan peningkatan mutu pendidikan dan masalah akademik. Teknik-teknik dalam supervisi secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu teknik perseorang dan teknik kelompok ya. Yang teknik perseorang menurut Amatembun, teknik perseorang dalam supervisi pendidikan dilaksanakan bila orang yang disupervisi dihadapi secara tersendiri individu ya. Biasanya dilakukan terhadap individu yang mengalami masalah khusus atau bersifat pribadi. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain sebagai ikut ya. Yang pertama ya, mengadakan kunjung kelas atau classroom visitation, dan kedua ya, mengadakan kunjung observasi. Yang ketiga ya, membimbing guru tentang cara mempelajari siswa dengan mengetahui problemnya yang dihadapi siswa. Yang terakhir ya, membimbing guru dalam hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sekolah. Nah, terus yang kedua ya, teknik kelompok. Teknik kelompok ya dalam supervisi pendidikan adalah cara pelaksanaan supervisi terhadap sekelompok orang yang disupervisi. Orang-orang yang diduga mempunyai masalah yang dapat terhadap secara bersama dalam situasi supervisi oleh supervisor. Misalnya dalam rapat guru lokal ya sebagainya. Nah, beberapa kegiatan yang dapat digunakan supervisor dalam melaksanakan teknik ini adalah pertamanya mengadakan pertemuan atau rapat atau yang meeting ya. Yang kedua ya, mengadakan diskusi kelompok atau group discussion. Yang terakhir ya, mengadakan penataran in survey training.
Ya, yaitu teknik perseorang dan teknik kelompok ya dalam teknik supervisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode supervisi. Metode supervisi dibagi menjadi dua, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung ialah suatu cara di mana seorang supervisor, baik secara pribadi maupun dinas, langsung berhadapan dengan orang yang akan disupervisi, baik secara individu maupun kelompok. Contoh metode langsung antara lain observasi ruang kerja kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi, serta pertemuan individual dan rapat guru. Selanjutnya ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung ialah suatu cara di mana seorang supervisor, baik secara pribadi maupun dinas, menggunakan berbagai media komunikasi dalam berhubungan dengan seseorang yang akan disupervisi, baik secara individual maupun kelompok. Contoh metode tidak langsung antara lain radio, televisi, surat, dan papan pengumuman.